Sang Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan saya Dewi Ardianti Fortuna dan rekan saya Salma Fenza. Dan saya Novita Syifa Zara. Saya Renang Raini. Langsung saja ke materinya. Materi pertama saya bawakan itu tentang network layer karakteristik. Di mana di chapter 8 dari 1.1 itu the network layer. Network layer itu punya 3 model OSI. Fungsinya mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan meskipun melewati banyak jaringan. Protokol utama yang digunakan adalah IP, Internet Protocol. Terus di 8.1.2 itu IP encapsulation. Data dari transport layer dibungkus menjadi IP paket. IP menambahkan IP header yang berisi informasi seperti alamat IP sumber dan tujuan agar paket dapat dikirim ke tujuan yang benar. Lanjut ke 8.1.3 karakteristik of IP. IP memiliki beberapa karakteristik, yaitu menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat, mampu mengirim data antar jaringan atau routing, tidak menjamin paket sampai dengan urutan yang benar atau tanpa kesalahan. Lanjut ke 8.1.4 connectionless. IP bersifat connectionless, artinya tidak membuat koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data. Setiap paket dikirim secara mandiri dan bisa melewati router yang berbeda. Lanjut ke 81.5 base effort. IP menggunakan metode base effort, yaitu berusaha mengirim paket sebaik mungkin, tetapi tidak menjamin paket akan sampai urut atau bebas dari kehilangan. Jika terjadi kesalahan, penanganannya dilakukan oleh protokol lain seperti TCP. Lanjut ke 81.6 media independen. IP dapat bekerja di berbagai media jaringan kayak kabel internet, Wi-Fi, fiber optik. IP tidak bergantung pada jenis media fisik yang digunakan. Lanjut ke 81.7 check your understanding IP karakteristik. Bagian ini berisi latihan atau pemahaman tentang karakteristik IP yang telah dipelajari. Mungkin segitu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut di sini di 8.2.1. Di sini ada paket IPv4 paket header. Di mana di sini kita membedah struktur dari paket data IPv4 dengan yang berfungsi sebagai struktur pengirim paket dalam jaringan. Lalu dilanjut ke 8.2.2 yaitu IPv4 paket header field, di mana kita akan mendalami setiap field atau kolom informasi seperti alamat IP asal, alamat IP tujuan, lalu ada informasi kontrol lainnya yang memastikan data tidak salah kirim. Lalu kita masuk ke 8.2.3 yaitu video sampel IPv4 header in WorldSec. Dimana video ini memperlihatkan secara nyata bagaimana paket IPv4 ini tertangkap di signifikan jaringan. Jadi kita tuh bisa melihat datanya langsung. Lalu di 8.2.4 yaitu ada check your understanding, yang dimana di sini untuk menguji apakah kita sudah paham struktur dari IPv4. Lalu lanjut ke 8.3, di mana di sini ada 8.3.1 yaitu limitation of IPv4. Kita bahas mengapa alamat IPv4 ini saat ini sudah mencukupi kebutuhan internet dunia yang makin luas. Lalu di 8.3.2 yaitu ada IPv6 overview, di mana ini kita akan melihat gambaran besar arsitektur IPv6 dan keunggulan yang dibandingkan versi pendahulunya. Lalu di 8.3.3 yaitu ada IPv4 packet header fields in the IPv6 packet header, dan kita membandingkan perbedaan header antara IPv4 dan IPv6 serta bagaimana IPv6 ini membuat proses routing menjadi jauh lebih efisien. Lalu di 8.3.5 yaitu ada video sampel IPv6 headers in WorldSec, di mana sama seperti sebelumnya di ada 8.3.5 video sampel IPv6 header ini
untuk melihat visual nyata paket IPv6 dalam trafik jaringan. Lalu ada di 8.3.6 itu ada check your understanding, di mana di sini kita masuk ke sesi akhir dengan IPv6 paket untuk memvalidasi pemahaman kita tentang struktur IPv6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah how a host routes, yaitu routing pada host. Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman data. Lalu host komputer juga melakukan routing sederhana. Tujuannya untuk mengirim data ke jaringan yang tepat dilakukan sebelum data dikirim ke router. Host forwarding decision, yaitu host menentukan apakah tujuan satu jaringan lokal maupun jaringan lain remote. Cara menentukannya yaitu membandingkan IP tujuan dengan subnet mask. Jika sama jaringannya dikirim langsung, lalu jika beda dikirim ke gateway. Default gateway adalah alamat router digunakan untuk mengirim data keluar jaringan. Jika tujuan tidak dikenal, data dikirim ke gateway. Contoh gateway-nya 192.168.1.1. A host router to the default gateway. Jika host ingin dikirim data ke jaringan lain, cek apakah satu network. Jika tidak, dikirim ke default gateway. Router akan meneruskan data. Host tidak mengetahui seluruh jaringan, lalu host hanya bergantung pada gateway. Lalu host routing table yang menyimpan informasi routing berisi network tujuan, gateway, dan interface. Digunakan untuk menentukan jalur terbaik. Isi routing table yaitu destination network, subnet mask, next hop, interface yang digunakan, lalu metric. Lalu cara kerja routing table, host mencari kecocokan alamat tujuan, lalu menggunakan metode longest private match. Jika tidak ada, gunakan default remote. Contoh sederhananya yaitu IP hostnya 192.168.1.10 private 24. Lalu tujuannya itu 192.168.1.20 itu untuk langsung. Lalu tujuannya 888.888 ke gateway. Gateway-nya 192.168.1.1. Jadi kesimpulannya adalah host melakukan routing sederhana. Kesimpulannya lokal itu untuk langsung, remote itu ke gateway. Routing table membantu menentukan jalur. Default gateway sangat penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yaitu 8.5, yaitu ada introducing to routing. Jadi pertama itu ada keputusan paket router. Gue mau terjemahin sama teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi 8.5 yaitu pengantar perouteran. Jadi router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari di tabel perouternya untuk menentukan kemana paket tersebut akan diteruskan. Kemudian itu ada tabel perouteran router IP. Jaringan yang terhubung langsung entry route. Jaringan ini adalah antara muka router yang aktif. Kemudian itu jaringan jarak jauh. Entry router jaringan ini terhubung ke router lain. Ada router default. Seperti halnya host, sebagian router juga menyertakan entry router default. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Jika terjadi perubahan topologi jaringan, rute statis tidak dikonfigurasi secara otomatis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh termasuk rute default dari router lain. Perintah show IP router privilege access mode digunakan untuk melihat tabel routing IPv4 pada router Cisco. Rute yang terhubung langsung secara otomatis dibuat ketika terbuka router dikonfigurasi dengan informasi alamat IP dan nanti diaktifkan. Sekian penjelasan dari saya.
Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.